Halo konstituen, kembali lagi di podcast DPM Rema UPI 2021 Parlemen Akselerator dengan tema Bisik Akselerator, bincang asik bersama akselerator. Dan kembali lagi bersama saya Muhammad Irahman dari Daleg EPEB yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas kupas tuntas terkait komisi yang ada di DPM Rema UPI 2021, mulai dari komisi 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja mungkin kita perkenalan kepada tiap ketua komisinya. Dimulai dari komisi 1 deh. Boleh. Halo semuanya, saya Putri Sekar Melati dari International Program on Science Education. Di sini diamanahi sebagai ketua komisi 1 dari Daleg FMIPA. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Kevin Fauzi dari Arsitektur 2018 Daleg FPTK. Salam kenal ya semuanya. Saya diamanahi sebagai ketua komisi 2. Oke. Untuk selanjutnya. Halo, saya Farhan Abdurrahman, diamanahi sebagai komisi 3 dari jurusan Pendidikan Kimia Daleg FMIPA. Next. Oke, halo semuanya warga UPI. Perkenalkan nama saya Egy Hardiana dari jurusan Pendidikan Geografi dari Daleg FIPS. Sekarang diamanahi sebagai ketua komisi 4. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin saya pengen tanya untuk nama panggilannya ini apa aja? Boleh dari Akang di sini. Oke, bisa dipanggil Kang Kelvin. Kang Kelvin. Oke, dari komisi 2 Kang Kelvin ya. Iya. Dari komisi 1 Dari komisi 1 panggil aja email. Teh email Kang Kelvin, Teh email. Oke, dari komisi 3 Farhan aja. Kang Farhan berarti. Untuk yang terakhir Egy aja Egy. Kang Egy ya dari komisi 4. Oke. Nah, setelah kita perkenalan nih, kita juga pengen tahu bukan hanya ketua komisinya juga ya. Bukan hanya ketua komisi saja yang kita pengen tahu, tapi juga ada apa sih dan juga apa itu komisi dari komisi 1 sampai 4 dan juga tupoksinya itu ngapain aja sih di DPM Rema UPI 2021 ini gitu ya. Oke. Nah, saya pengen siapa dulu ya? Ke yang paling dekat di saya dulu lah ya. Saya di paling kanan ya, di komisi 2 aja. Oke. Jadi untuk tupoksi sendiri dari komisi 2 itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada tentang undang-undang, yang kedua itu tentang budgeting, yang ketiga itu tentang pengawasan. Nah, untuk undang-undang sendiri kita ada pengawasan untuk dan juga ikut menyusun gitu ya untuk undang-undang pengadaan yang ada di UPI. Kemudian yang kedua pengawasan itu kita bermitra dengan 3 mitra dari BEM Rema UPI, yaitu ada Kemendik atau Kementerian Pendidikan, kemudian ada Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ada KPSDO atau Kementerian Pengembangan Sumber Daya Organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada tentang budgeting gitu ya. Kita juga membudget terkait APBO yang dirumuskan oleh BEM terkait dari 3 mitra tadi gitu ya. Dalam pengawasan sendiri kami itu melaksanakan pengawasan dari pengawasan secara offline maupun online. Kemudian kita juga melaksanakan proker yang mengawasi proker yang dilakukan oleh BEM-nya, kemudian mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh BEM-nya, kemudian juga pengawasan terhadap UU apakah ada pelanggaran ataupun tidak. Kemudian juga kita melaksanakan juga prosedur pengawasannya, yaitu dengan dibuatnya sistem koordinasi antara BEM dan juga DPM-nya gitu. Kemudian kita mengevaluasi dari program kerja dari BEM-nya. Mungkin Oke, seperti itu. Jadi Akang tuh di sini menguasai departemen kementerian apa aja, Kang? Kementerian Pendidikan, Kemendik ya. ya Kemendik, kemudian Kemenpora, Pemuda dan Olahraga, kemudian Kementerian PSDO ya. PSDO berarti 3 kementerian Akang bawahi gitu ya dari komisi 2 gitu. Betul. Oke, nah untuk selanjutnya siapa nih? Mungkin dari sisi kiri ya, kiri boleh. Oke, untuk tugas mungkin tidak kurang lebih sama lah seperti yang tadi Kang Kelvin ya. Untuk pengawasan mungkin di saya itu ada 2 kementerian yang diawasi yang bermitra dengan komisi 3, yaitu Kementerian Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk Kementerian Adkesma sendiri ada 2 dirjen advokasi dan dirjen Kesma. Dan untuk Kementerian Dalam Negeri ada 3 dirjen Kajian Isu, Dirjen Kamda, dan Dirjen Hubungan Ormawa. Oke.
Jadi kurang lebihnya sama untuk tugas dan ya untuk tugas komisi sama gitu ya. Cuman bedanya kita ngawasinnya berbeda kementerian gitu ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya ke sisi kanan. Ya, dari komisi 1 sekarang ya. Ya. Oke. Sebenarnya hampir sama, di setiap komisi ada 3 pokok, yaitu pengawasan, legislasi, dan budgeting. Untuk pengawasan mungkin kita dibagi per kementerian ya. Kalau saya sendiri dalam Kemenkoan Maninfo. Maninfo itu ada 3, terdiri dari 3 kementerian, yaitu Kemensekap, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kemenke, Keuangan, dan Kominfo. Nah, di sini kita mengawas berbagai proker dari 3 kementerian tersebut, dan pastinya kita mengedepankan kolaborasi dari setiap staf dan anggota gitu. Di sini kita sama-sama membagi daerah pengawasan kita gitu. Dan pengawasannya pun dari mulai persiapan hari H sampai dengan evaluasi. Seperti itu dari pengawasan. Dari legislasi sendiri, kita mengkaji juga Undang-Undang PDIK yang saat ini sedang berproses insya Allah. Jadi teman-teman silahkan memberikan aspirasi dan gagasannya untuk bisa membuat sebuah perubahan di Undang-Undang PDIK yang sudah kita tahu bahwa sudah lama sekali tidak di amandemen dari tahun 2013, dan insya Allah kita ikhtiarkan di tahun ini untuk bisa sama-sama memberikan yang terbaik dalam UU PDIK tersebut. Lalu yang terakhir adalah budgeting. Seperti biasa yang tadi sudah disampaikan, kita sama-sama mengkaji RAPBO dari setiap kementerian, terutama dari Kemenkoan yang kita awasi, yaitu Maninfo. RAPBO terdiri dari 3 kali dalam kepengurusan, maka di situ pun kita mengkaji sesuai dengan pengawasannya. Seperti itu kan? Oke, siap. Berarti dari komisi 1 sendiri Menko dari Maninfo Kemenkoan Maninfo gitu. Oh, berarti di sini terbagi kepada beberapa kemenkoan gitu ya, kemenkoan untuk Kemenkoan pengembangan untuk komisi 3 kemenkoan Kepodi. Ya. Baik lanjut. Jakpus. Kebijakan kampus. oh ya kampus. untuk Karena masalah ya. oke untuk komisi 3 ini membawahi Kemenkoan apa? Kemenkoan kebijakan kampus. Kebijakan kampus. Dan untuk nih yang terakhir Kang Egi, mangga. Oke, untuk komisi 4 sendiri itu yang pertama ada hampir sama mungkin dengan Bapak Ibu Kakon sebelumnya gitu, ada 3 agenda kerja. Yang pertama itu adalah fungsinya itu untuk pengawasan gitu ya. Komisi 4 sendiri bermitra dengan Kemenkoan eksternal, yang mana di Kemenkoan eksternal ini ada 2, ada Kementerian Sosial Masyarakat dan Kementerian Luar Negeri, yang mana ini menjadikan tantangan juga bagi kami berupa membawa marwah UPI di luar gitu dalam hal pengawasan kayak gitu. Selanjutnya ada perihal undang-undang. Nah, hampir sama mungkin dengan komisi 1, ada undang-undang yang ada di komisi 4 yang dialokasikan untuk adanya perubahannya amandemen karena sudah lama, yaitu undang-undang P2M. Terakhir kalau tidak salah tahun 2012 sampai 2013 seperti itu. Maka perlunya pembaruan apalagi di zaman pandemi seperti ini kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu di budgeting, hampir sama seperti komisi-komisi yang lain, kita membudgeting anggaran-anggaran yang diajukan oleh teman-teman kementerian gitu. Ada Kementerian Sosmas dan Kemenlugi, seperti itu, Pak. Oke, siap, terima kasih. Jadi kurang lebihnya sama mungkin ya untuk tugas dan pokoknya, cuman berbedanya terkait Kemenkoan gitu ya. Tapi dari Kemenkoan tersendiri ini berarti mempunyai tantangan tersendiri, betul ya? Betul. Adanya tantangan-tantangan yang memang harus dipecahkan hanya untuk ya bagi komisi tersebut gitu ya. Komisi 1, 2, 3 dan 4 pasti punya masing-masing tantangan tersebut gitu. Nah, boleh mungkin diceritakan gitu ya terkait tantangan-tantangan apa saja gitu ya yang ada dalam komisi tersebut gitu ya. Dan lalu juga bagaimana sih cara menanggapi tantangan tersebut gitu. Boleh dari Kang Egi dulu. Siap. Mungkin ada beberapa tantangan yang telah kami rasakan kayak gitu atau telah kami lalui, yaitu dalam hal membawa marwah UPI di luar kayak gitu. Ini menjadikan tantangan juga kita dalam hal pengawasan, sehingga bisa adanya kolaborasi dan elaborasi mungkin antara legislatif dan eksekutif, sehingga agar terciptanya marwah nama baik UPI di kancah luar. Terlebih apa yang kita awas ini adalah kementerian eksternal, jadi adanya stimulus ataupun adanya sentuhan ornamen-ornamen luar seperti BEM dari non UPI ataupun dari kegiatan-kegiatan eksternal pun bersentuhan dengan masyarakat, sehingga harapannya dan tantangannya mungkin ya ini yang menjadikan adanya pembaruan dan hal baik untuk membawa marwah UPI di kancah luar kayak gitu. Oke, siap. Seperti itu ya, berarti memang langsung bertemu atau berhubungan langsung dengan pihak-pihak eksternal gitu ya, secara tidak langsung. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin ke
Nah, itu. iya. Oke, dari Komisi 1 mungkin di setiap kita perjalanan pasti ada berbagai macam tantangan dan semoga kita bisa melewatinya. Nah, mungkin karena kita saat ini masih dalam masa pandemi, salah satu hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjalankan roda organisasi di era pandemi ini. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, dalam berkoordinasi dan berelaborasi atas di setiap staf dan anggota yang di Komisi 1. Begitupun dengan mitra di mana kadang kita mempunyai tantangan dalam sebuah komunikasi yang kadang masih berbenturan atau belum sejalan dan sebagainya, tapi alhamdulillah masih bisa dijalankan. Dan sekarang insya Allah karena sudah mulai membaik dan semoga akan terus membaik, kita mulai mengadakan diskusi secara offline. Ternyata sangat berbeda sekali di mana kita bisa bertatap muka dan bisa berbagi rasa ya ketika offline. Jadi makin erat hubungannya antara mitra. Dan saat ini kita sedang mengundang berbagai macam ormawa untuk sama-sama berdiskusi untuk kemajuan dalam perkembangan organisasi di UPI ini, termasuk dalam Kementerian Kemenkoan Maninfo tersebut, terutama dalam pembentukan UU PDIK tersebut gitu. Oke, siap, terima kasih teh. Jadi untuk intinya memang di sini pandemi memang sebagai halangan gitu. Namun dengan hal tersebut juga kita harus bisa adaptif mungkin ya, dan juga bisa menangani hal tersebut gitu. Dan ya insya Allah lah, semoga kedepannya kita bisa kembali lagi ke jalan yang normal gitu ya, ke jalan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dari sisi kiri saya, Komisi 3. Nah, untuk Komisi 3 mungkin karena sifatnya kebijakan kampus ya, kebalikan dari Pak Egi mungkin ya. Pak Egi tadi kan eksternal, kalau ini lebih ke internalnya. Oke. Yang mana yang namanya kebijakan kampus ya mungkin tidak kurang jauh dari yang namanya mungkin UKT lah, beasiswa dan banyak hal lainnya lah. Nah, dari situ pastinya kebijakan kampus itu ada beberapa hal yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa. Nah, di situ pasti kami percaya mitra kami sedang berjuang juga bagaimana caranya agar hal ini bisa ada keselarasan lah antara cita-cita dari rektorat mungkin dengan membuat kebijakan ini itu juga bisa agar itu bisa selaras dengan keinginan mahasiswa. Nah, kami tugasnya di situ. Tantangannya adalah bagaimana agar itu bisa selaras. Kami yakin baik dari rektorat maupun dari kita sebagai mahasiswa cita-citanya sama lah, ingin menjadikan UPI lebih baik lagi. Namun pastinya ada namanya mungkin miskomunikasi ataupun ada cita-cita yang tidak tersampaikan, baik itu dari kita, dari Rema kepada rektorat maupun dari rektorat kepada Rema. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana agar itu bisa selaras seperti itu. Dan mungkin karena pandemi juga ya, sama tantangannya adalah di internal komisi pun kami agak kesulitan untuk komunikasi, untuk berhubungan, dan juga dengan mitra juga ada kesulitan ya karena online ini. Tapi insya Allah makin kesini makin membaik dan semoga nanti bisa kembali offline lagi lah, seperti itu. Amin. Oke, jadi untuk Komisi 3 sendiri memang tantangannya juga berat ya, karena memang menunggangi ribuan mahasiswa UPI gitu ya. Betul. Untuk menjadikan satu kebijakan yang satu jalur gitu lah ya. Ya memang itu berat sekali, cuman insya Allah lah nanti kalau misalnya kita berusaha gitu, mungkin ada jalan dan juga harapan-harapan yang bisa mahasiswa UPI inginkan gitu ya, semoga tercapai gitu. Oke, nah untuk selanjutnya di komisi terakhir nih, Komisi 2, boleh. Ya mungkin tantangan dari Komisi 2 gitu ya, karena kita di Kemenkoan Pengembangan tentunya kita kan harus bagaimana kementerian itu tuh harus bisa memfasilitasi gitu ya mahasiswanya dalam mengembangkan diri gitu ya, termasuk di dalamnya itu adalah kaderisasi untuk organisasi, kemudian untuk keolahragaan, mungkin minat bakat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk Komisi 2, bagaimana indikator ketercapaian dari setiap pengkaderan itu, dari setiap pelatihan itu bisa tercapai gitu ya. Tentunya kan tadi juga sama kayak Kang Egi tadi bilang bahwa untuk menaikkan marwah UPI gitu ya, tentunya dari bidang kita juga, pengembangan juga, yaitu membantu gitu ya untuk kita melihat bahwa UPI itu punya prestasi nih di beberapa bidang yang ada gitu ya, termasuk di organisasi maupun di pendidikan ataupun minat bakat gitu. Jadi ya tantangan yang utama adalah itu, bagaimana mahasiswa itu bisa dapat hadir untuk memaksimalkan potensi dirinya gitu ya, dan kita di situ mengawasi itu gitu. Jadi semuanya bisa mendapatkan
sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan terus juga untuk tantangan yang sama tentang komunikasi dan juga tentang dengan mitra gitu ya, itu juga menjadi poin-poin yang cukup menantang juga karena ya kita harus menselaraskan juga gitu satu sama lain sehingga ya kita bisa saling koordinasi dengan baik gitu. Mungkin itu aja. Oke, siap. Untuk komisi 2 berarti tantangannya lebih ke bagaimana sih eksistensi UPI tetap terjaga Iya, dan juga betul. meningkat gitu ya. Betul. Dengan yang berhubungan dengan minat bakat ataupun kemampuan-kemampuan yang ada. Iya. Ya, gitu. Oke. Untuk selanjutnya nih, pasti pada komisi dan juga kakom di sini nggak akan mungkin bekerja sendiri mungkin ya. Betul kan, mungkin pasti ada dibantu dengan staf-staf gitu kan. Nah, kira-kira nih bagaimana sih cara membagi staf gitu ya, membagi job desk antara kalian dan juga staf agar terstruktur gitu lah. Oke, mungkin dari sini dulu ya, kiri komisi 3. Untuk pembagian mungkin di kami ini terbagi menjadi ada 5 PJ mungkin disebutnya PJ, ya, penanggung oke. jawab. Itu yang pertama ada penanggung jawab bagian budgeting, kemudian ada penanggung jawab bagian mengadakan rapat komisi. Jadi ketika komisi hendak mengadakan rapat, nah yang menyusun jadwalnya kapan, dan kalau sekarang mungkin menyediakan video conference-nya ya, itu dari PJ tersebut. Kemudian ada juga rapat kerja, itu ketika kita ingin melaksanakan rapat bersama mitra. Itu yang menghubungi mitra, bisanya kapan nih, nah menyusun waktunya, mengatur jadwalnya itu dari PJ tersebut. Kemudian ada juga PJ bagian upgrading, karena ini tidak kalah penting, karena meskipun kita di sini profesional, tetap saja kita profesional dalam artian ya memang tugasnya untuk 3 hal tadi ya, mungkin ya 3 hal tadi, tetap saja kita perlu yang namanya upgrading, yaitu untuk bisa meningkatkan Giroh gitu ya. Ya, semangat untuk berorganisasi gitu. Iya, meningkatkan semangat untuk berorganisasi, dan kemudian juga agar menjalin hubungan yang erat antara Erat, iya. teman-teman di komisi gitu. Betul. Karena kan kalau cuman kerja melakukan fungsi 3 tersebut ya rasanya hambar-hambar saja gitu. Iya. Kalau ini upgrading ini tujuannya ya untuk meningkatkan itu, dan itu ada PJ-nya. Jadi yang menentukan waktunya juga dari PJ tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu PJ pengawasan. Nah, ini untuk PJ pengawasan ya terbagi-bagi menjadi disesuaikan dengan mitra dari dirjen-dirjen yang ada. Di situ dibagi sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman komisi juga, seperti itu mungkin. Oke, dari komisi 3. Untuk selanjutnya boleh ke komisi 2. Boleh. Ya, kalau di komisi 2 sendiri itu ada 2 sebenarnya pembagiannya itu. Yang pertama adalah tugas internal dan yang kedua adalah tugas ya eksternal gitu ya. Untuk tugas internal sendiri itu dibagi PJ-PJ-nya. Jadi yang tadi hampir sama sih sama yang komisi 3 gitu ya. Jadi ada PJ perapihan administrasi gitu. Itu biasanya dilakukan oleh sekretaris biasanya. Kemudian juga ada PJ upgrading. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita organisasi ini bukan hanya melaksanakan tugas, tapi kita juga harus saling terbuka satu sama lain sehingga terjadi tugasnya itu bisa maksimal gitu ya. Kemudian ada PJ controlling juga. Jadi karena dari setiap pengawasan itu perlu ada controlling dan koordinasi juga, maka ada PJ controlling dan juga tentang PJ UU, pembahasan UU, dan juga PJ tentang rapat komisi gitu. Nah, jadi di kita juga ada rapat komisi dan itu ada PJ-nya juga. Kemudian kalau untuk eksternal kita lebih ke pengawasan tadi, yaitu dibagi 3. Ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengawasan, dan juga Kementerian Pengawasan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PSDO gitu ya. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, itu dibagi menjadi 3 itu, dan itu ada subkomnya, jadi ada ketuanya setiap dari pengawasan itu tuh untuk koordinasi lebih lanjut ke dirjennya atau ke kementeriannya gitu. Kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk komisi 3. Untuk selanjutnya di komisi 4 seperti apa pembagian? Oke. Mungkin hampir sama gitu ya, seperti komisi-komisi lain gitu. Untuk di internal sendiri ada agendanya itu perapihan administrasi kayak gitu. Terus yang kedua di bendahara ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh internal komisi dalam hal pengawasan dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada rapat kerja, terus ada rapat internal komisi, serta rapat koordinasi mungkin ya bersama mitra, itu Kemensosmas dan Kemenlugri, seperti itu. Dan selanjutnya
kami membagi dua koridor gitu, koridor pengawasan, yaitu koridor untuk yang khusus mengawas Kemensosmas dan Kemenlugri. Dalam pembagiannya dari Komisi 4 sendiri itu dibagi jadi sesuai dengan domisili terdekat dengan Bandung ya Kang, karena kegiatan dari Kemensosmas dan Kemenlugri banyak kegiatan di Bandung, jadi kami memploting orang-orang yang mungkin kegiatannya kalau offline itu yang domisilinya dekat Bandung, tapi yang online kami bisa dialokasikan kepada teman-teman yang mungkin bisa dari luar Bandung, seperti itu Kang. Oke, siap. Terima kasih untuk Komisi 4 dan untuk yang terakhir boleh ke Komisi 1. Oke, terima kasih Kang Ari. Jadi untuk Komisi 1 kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain, kita dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengawasan dan kerjaan. Kita nyebutnya kerjaan mungkin ya, karena memang kita harus kerjain gitu. Kalau pengawasan kita membagi menjadi PJ-PJ pengawasan, dan alhamdulillah semuanya terbagi menjadi pembagian yang rata ke setiap kementerian yang ada gitu. Nah, untuk pembagiannya seperti apa? Di awal kita bertanya terkait minat dan bakat. Sebelumnya apakah tertarik kemana nih, apakah ke keuangan, ke Kominfo, atau di Kemensekap, apa tertarik di administrasi dan sebagainya macamnya. Tidak memungkiri bahwa staf-staf kita di DPM Rema UPI ternyata banyak sekali ladang juangnya, ladang kebaikannya di berbagai macam organisasi di UPI. Tidak memungkiri bahwa mereka juga memegang amanah di bagian keuangan barangkali di himpunannya, atau di bagian Kominfo barangkali, atau di bagian Kemensekap. Jadi mereka di sini selaras gitu. Ada yang memilih selaras, ada yang memilih teteh aku pengen keluar dari zona nyaman gitu. It's okay sebenarnya. Jadi alhamdulillah itu diserahkan ke mereka maunya kemana gitu, dan alhamdulillah semuanya bisa tersalurkan minat dan bakatnya di pengawasannya. Walaupun kita tidak sebagai eksekutor, kita sebagai pengawas, but it's okay, kadang itu nyambungkannya sesuai dengan passionnya masing-masing, seperti itu. Lalu di kerjaan, mungkin di kerjaan itu ada pengkajian SOP keuangan, pengkajian SOP administrasi, lalu ada UPDIK, lalu ada budgeting, lalu ada juga upgrading, tidak lupa juga ada kajian tadi tentang undang-undang PDIK dan segala macamnya gitu. Oke, siap. Terima kasih Teteh dari Komisi 1. Ya, berarti intinya kita pun memang butuh elemen-elemen tersebut ya, staf-staf tersebut untuk menjadi keseimbangan organisasi kita ya, khususnya komisi gitu. Karena kita memang mungkin kita selaku DPM ya, dewan gitu, memang tidak terlihat seperti eksekutif gitu ya, yang mana ya kegiatannya itu terlihat dan seperti apa gitu ya. Nah, untuk kita sendiri DPM sebenarnya kita kerja juga gitu kan ya, kita pun ada gitu stafnya gitu kan. Oke, mungkin ya tidak terasa Kang Teteh semua kita sudah berbincang selama kurang lebih 10 menit ya, berpuluh-puluh menit gitu ya. Dan terima kasih atas kehadiran dan juga kehadiran dan juga kesempatannya untuk bisa ngobrol bareng-bareng para ketua komisi, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan DPM Rema UPI tahun 2021 Parlemen Akselerator ini. Oke, mungkin sekian yang dapat pada podcast kali ini. Ditunggu untuk podcast selanjutnya. Saya Muhammad Irahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.